Assalamualaikum sahabat Pindanayan. Selamat sore menjelang malam. Salam mencuah-cuah, menbapa nanti tulang seninan dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah, diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar ya sahabat Pinda. Amin. Jadi sore ini Pinda mau masak Indomie goreng ya sahabat Pinda. Bersama telur dadar nanti Pinda masak sore ini untuk lauk malam sahabat Pinda. Jadi Pinda mau cerita sedikit sama sahabat ya. Bukannya saya mau bongkar aib keluarga sahabat Pinda, tapi ini pelajaran untuk kita semua. Baik untuk saudara, baik untuk orang lain ya, biar seluruh dunia tahu ya sahabat Pinda Nayan. Karena kita juga bisa juga tumpur buat keluarga, bisa juga kita sukses buat keluarga. Tapi hari ini saya yang bikin tumpur nggak berjalan lagi itu karena saudara saya sendiri ya. Kayak mana saya nggak tumpur sobat Bindanayan? Saya kan jualan baju kredit. Seperti kakak saya kemarin di Simpang Namung Biring yang saya cicil utang saya itu. Ambilnya lah baju 3 pasang. Modalnya di atas 200 sobat Bindanayan. Kasihnya DP-nya 50. Mana bisa lagi kita putarkan. Terus kemarin ada lagi ngechat saudara saya. Katanya barang itu kemahalan. Jadi saya langsung melihat SMS-nya itu, terkejutlah saya. Barang apa kemahalan, saya bilang, bajundu itu katanya. Setiap aku sebetulnya kalau aku nengok bajundu itu marah suamiku katanya. Kenapa marah suamimu, aku bilang. Barang ini barang bagus, nggak mungkin aku ngambil untung banyak sama klien, saya bilang. Kalau kau nggak percaya kan bukan aku aja yang jualan baju, banyak yang jualan baju. Kau tanya lah, kalau memang rasamu kemahalan nggak usah lagi beli sama aku, saya bilang ya sahabat Bindanayan. Jadi pertama dia kesini dia mengambil kalau si Sri ini memang sahabat Bindanayan saya akui ya, dia nggak pernah hutang, dia selalu cash. Makanya kalau sama dia sahabat Bindanayan saya tidak pernah mengambil untung banyak. Kalau 10.000 saya ambil, itu ongkos saya ke Medan sahabat Bindanayan. Jadi kayak kemarin dia belanja 1.200.000 yang dibelinya lah semua baju-baju untuk nodongnya, untuk keponakannya, untuk mamanya, untuk lah semua itu habis dia 1.200.000. Saya belum dapat di situ 200.000 itu ya. Saya dapat cuma 100.000 saya dapat. Terus mesan spray dia, back cover. Saya ajaknya dia ke Medan, bukan saya nggak ada. Semua keponakan saya ini saya ajak ke Medan, baru tahu harga. Jadi kalau tahu dia harga, dia nggak lagi komplain, nggak protes maksud saya ini. Ambil kalah sama aku back cover katanya. Jadi saya ambilkan 2 kali periode saya saya antar ke rumah dia itu ya. Saya bilangnya, memang yang pertama saya ambil itu 50.000 ya, saya ambil 50.000. Yang kedua kalinya itu yang pertama saya ambil, kan yang kedua kalinya ada saya antar itu 2, baru tahu dulu sahabat aku saya pusing. Terus yang saya antar 2 itu sama dia ya sahabat Bindanayan, itu saya cuma dapat 50.000. Saya bilangnya sama suaminya, ini modalnya segini kela, saya bilang nggak mungkin saya nggak ngambil uang minum saya. Soalnya saya ke Medan sana pun saya nggak gratis. Saya naik angkot berapa kali naik angkot saya ke Medan ke sana sahabat Bindanayan. Kan untung saja saya ini naik becak 250 ongkos saya naik becak ke Medan. Ya udahnya timbangan kau nanti gado, saya ambil cuma limpul. Ada prima nih katanya, ada nggak apa-apa saya kasih keset. Jadi kalau Nayan family sama Odilia ini
Di situ saya ambil 30.000, 50.000 per potong. Dari dia lah saya ambil ya. Padahal dia pun cashnya dibayarnya. Lebih pengertian juga dia daripada mereka yang banyak uangnya. Terus ini si apa ini yang ngerinya lagi si Susi ini, si Liana ini yang ngeri kali menit ini saya apa. Kalau memang rasanya kemahalan kayak si Liana barang saya tidak usah diambil. Karena saya tidak pernah memaksa mereka untuk membeli barang saya. Baik untuk keponakan saya, baik untuk kakak-kakak saya tidak pernah memaksa ya. Malah pernah juga saya memang ngomong sama kakak-kakak saya dan keponakan saya, tapi bukannya anak tua ya, Tanjung Rawa sama Sinopa. Karena kalau Sinopa ini pun memang ngambil barang kan, ngambil baju tapi nggak bayarnya. Tapi saya agak maklum sama Bindanayan karena dia memang susah, nggak ada sama dia. Seperti yang saya ceritakan, dia kan ditinggalkan sama suaminya. Setiap saya ke sana pun saya minta ya, sini yang suran bajumu ya, saya bilang. Kalau kayak gini nanti aku lama-lama tumpur lah, saya bilang juga memang sama mereka ya sahabat. Karena nggak terputarkan saya lagi. Mereka ngambil 2 potong, 2 pasang, terus baginya cuma 50. Iya kalau setiap hari 1 minggu sekali dibayar. Kalau enggak kan modal saya sudah terpendam di situ sahabat Bintana ya. Kalau tadi saya punya banyak modal nggak masalah. Ini saya pun ke Medan sana belanja 1 juta, 2 juta. Berapa biji cuma dapat barang. Kalau uang kita cuma segitu, padahal kita kredit. Itulah semalam SMS. Kata Liana, kemahalan barang bu katanya. Dari saya masuk ini dari segi mana kemahalan barang saya. Padahal kalau sama si Liana ini pun modal cuma saya kasih. Saya tahunya banyak uangnya ya. Ada uangnya bukan nggak ada. Modal cuma saya kasih. Karena dia memang orangnya suka protes. Biar aja seluruh dunia tahu, biar dia penonton, biar mengerti dia sahabat Bindanayan. Biar bukan sama saya, sama orang lain pun nggak, biar dia nggak kebiasaan ngomong seperti itu ya. Kalau memang kita tidak suka, nggak suka membeli barang orang, baik sama saudara, baik sama orang lain, tidak usah dibeli. Kalau merasa kita kemahalan, karena saya pun di Medan sana saya tanya ya, kalau kemahalan saya rasa saya tidak mau mengambil barang mereka. Saya perbanding-bandingkannya juga. Bukan 1-2 toko di Medan sana, di sentral banyak. Jadi kalau untuk saudara dan keponakan saya tidak pernah mengambil untung lebih. Jadi kok bisa dia ngomong seperti itu? Kemarin pulang dia beli baju dari sini kemahalan. Ini udah saya bilang ini modalnya segini, saya bilang. Soalnya yang saya ambil itu kainnya yang bagus sahabat Bindanayan. Nggak mungkin saya bagi sama dia kain yang tidak bagus, saya ngambil untung banyak. Berarti saya ini bukan manusia, saya binatang. Kalau sama saudara pun saya seperti itu. Kok sekarang dia baru bisa ngomong seperti itu? Kalau memang dia nggak suka sama saya, terus terang saja, saya nggak keberatan. Jangan napahkan barang saya. Jadi saya udah berapa minggu saya tidak berjualan karena memang kayak mana saya memutarkannya lagi, nggak terputarkan lagi sahabat Bindanayan, karena memang udah terpendam semua uang saya di modal saya itu ya. Yang buat saya tumpur bukannya orang lain, saudara sendiri. Kalau sama orang lain, kalau orang lain yang mengambil barang saya bisa buat harga. Saya udah bisa ngomong setiap minggunya bayar 100. Kalau dia mengambil banyak 3 potong kata, saya bilang sekarang nggak ada sistem. Kalau sanggup kan bayar 100 sampai, kalau enggak saya bilang. Karena mereka juga tahu kalau memang mereka mahal barang saya buat, pasti mereka tidak akan datang ke tempat saya. Karena saya baik saudara, baik orang lain, saya nggak sampai hati untuk mengambil untung banyak sahabat Bindanayan. Saya tidak peduli ya, karena kalau saya
kurang baik apalagi saya sama mereka. Kok bisa sekarang mereka ngomong seperti itu kayak si Liana ini. Ngeri kali saya pikir mulutnya lah. Memang kemarin, terus terang aja sahabat Binda Nayan, pasti dia nanti nonton video saya, bertahu aja dia. Kemarin nggak lama dilarikan orang uang saya itu, saya memang nggak ada lagi modal. 1 tahun yang lalu, udah lebih memang 1 tahun, saya akui memang udah lama ya. Karena lebaran kemarin, yang baru dilarikan modal saya, nggak ada lagi modal saya. Saya pinjam sama keponakan saya yang sana, katanya nggak ada. Oh kalau nggak ada ya udahlah, nggak apa-apa saya bilang. Terus saya telepon lah si Liana ya, pinjam dulu uangmu, nggaknya banyak, saya pinjam 1.500.000 cuma saya pinjam ya. Terus nanti kalau ada uangku bukan, saya bilang. Memang pas pulang dia kemarin sahabat Binda Nayan, bukannya maksud saya tidak membayar utang saya itu, saya pun ingatnya utang saya ada sama dia. Tapi pertama dia kesini dia mengambil barang saya, habis dia sekitar 500 lebih, nggak dibaginya sama saya. Maksud saya ini yang terakhir dia pulang, jangan cuma uangnya diingatnya, seharusnya ayo hitungan kita gitulah. Karena saya pun nggak ada pohon duit saya pun merintis juga nya. Kalau tadi banyak modal saya, banyak uang saya nggak masalah, nggak saya ingat. Sabar dulu kami ya, uang dulu saya bilang. Maksud saya ini biar dia ngomong berapa kin baju yang terakhir hari itu ku ambil, gitulah seharusnya. Jadi saya pun tahu bilangnya sama dia, jangan cuma kalau dia tidak mau lagi mengambil barang saya tidak keberatan. Rame orang datang ke tempat saya, karena sekarang orang tidak ada yang bodoh sahabat Binda Nayan. Bukan saya sendiri aja yang jualan baju, rame orang jualan baju, rame juga yang online barang ini ya. Jadi kalau dulu banyaklah orang bodoh karena nggak ngerti apa, tapi sekarang kita tidak bisa kita bohongi masyarakat ya, karena juga semua sudah pintar, sudah tahu harga. Jadi kenapa sekarang dia mesti ngomong seperti itu? Nggak usah ambek kemahalan katanya. Jadi memang saya bilang semalam ya, saya balas. Enggak, saya telepon, saya balas saja SMS-nya. Kalau memang rasamu kemahalan barang saya, tidak usah diambil. Bukan saya aja yang jualan baju banyak, saya bilang. Kalian mengambil baju sama saya tidak pernah mengambil untung, saya bilang. Saya sambil nangis, saya SMS saya ya. Nggak pernah saya ngambil untung, saya bilang. Beli barang saya bilang. Untuk apa? Gara-gara nanti dia membeli barang saya kemahalan, rasa lakinya dia gado, kan gak enak juga di hati saya. Jadi kan bagusan dia tidak usah membeli barang saya ya. Saran buat kita, bisa buat sukses keluarga, bisa juga buat tumpur keluarga. Inilah yang saya alami sekarang ini. Sama juga kayak kakak saya yang di Kilang, kan banyak juga nyawa. Nah, tapi namanya saudara ya sahabat Binda Nayan. Modal aja sama aku ya katanya. Ya udah modal, tapi kontan ya saya bilang. Iya katanya, atau kasihnya 100. Jadi kan dah mati modal kita di situ sahabat Binda Nayan. Nah, tapi nggak masalah bagi saya seperti itu. Asalkan jangan kemahalan katanya ini. Apa di Pekanbaru sana nggak ada baju yang mahal? Seharusnya dia tahu perbedaan barang, mana yang mahal, mana yang murah. Itu maksud saya. Enggak, saya sudah stop jualan, tapi nggak saya bilang saya nggak ada lagi modal saya untuk berbelanja. Saya lagi kumat gila saya bilang. Memang saya ditanya sama orang sini itu memang seperti itu. Kenapa nggak belanja nih katanya. Saya bilang aja ya sobat Binda, aku lagi malas jualan, kumat gila aku, saya bilang. Padahal bukannya itu sobat Binda Nayan, karena nggak bisa lagi saya putarkan. Saya beratkan mereka, walaupun saya tidak punya modal, apa yang ada itu saya jual.